Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menganalisa konten daripada live debat polemik nasab terpanas Ketua PBNU PS Kiai Imad. Jadi nama channelnya Pada Suka TV. Ini dia. Setelah saya mendengarkan berbagai narasi yang ada itu, Alawi atau muhibin-muhibinnya itu mempersekusi para kiai. Yang kiai itu merasa dirinya adalah sebagai keturunan dari Wali Songo yang mempunyai juga nasab diyakini kepada Rasulullah. Jadi yang terjadi selama ini kita dulu ya. Silahkan nanti lihat di channel selengkapnya. Ya. Jadi kalau saya menganalisa konten ini dan analisa daripada narasi Pak Imaduddin ini, beliau ini menggunakan narasi yang namanya Pars Pratoto. Jadi polanya itu adalah pola Pars Pratoto, mengambil suatu keburukan-keburukan lalu menimpakan keburukan itu kepada komunitas yang lebih besar. Jadi ini adalah gaya narasi Pars Pratoto atau suatu gaya bahasa yang sesungguhnya itu sebenarnya secara akal sehat itu justru menimbulkan suatu fitnah. Karena ada beberapa yang dijadikan sampel kesalahan-kesalahan, lalu kesalahan itu kemudian ditimpakan kepada komunitas, bahkan kelompok mendustakan daripada Ba'alawi, mendustakan nasab. Jadi perbuatan beberapa orang yang itu menggugah daripada yang mendengarkan narasi-narasi Imaduddin ini, kemudian mengambil suatu sampel-sampel yang justru menimbulkan rasa simpati, dari umat, dan seolah-olah mereka adalah pahlawan. Jadi mencari kemuliaan dengan cara menginjak, atau mencari kemuliaan dengan cara menghina satu kelompok atau beberapa orang yang justru menggunakan majas atau gaya bahasa yang seolah-olah yang buruk ini adalah segalanya. Ahli memang saya lihat dari segi narasinya, karena kebetulan juga saya adalah seorang penulis esai, sering menulis dulu. Jadi saya amati ini Imaduddin ini bahasa-bahasanya adalah bahasa-bahasa yang propaganda membenturkan satu dengan lainnya, dan seolah-olah itu adalah suatu kebenaran. Seolah-olah itu diterima, padahal ketika kita berpikir bahwa ketika seseorang itu melakukan kesalahan, maka orang bersangkutan yang mesti dianggap bersalah tidak boleh dilemparkan pada suatu komunitas, apalagi mendustakan nasab. Jadi polanya adalah Pars Pratoto, itu yang digunakan. Kemudian kedua, Imaduddin ini juga menggunakan pola seolah-olah mewakili, katakanlah Imaduddin Al-Bantani, seolah-olah itu apa yang disampaikan Imaduddin itu dengan label di belakangnya itu Al-Bantani, seolah-olah juga mewakili Banten, atau seolah-olah berbicara tentang Wali Songo, seolah-olah mereka adalah juru bicara daripada Wali Songo ini. Padahal antara Wali Songo dengan Ba'alawi kan Suriat Rasulullah, sama-sama turunan Nabi. Mana mungkin Wali Songo itu mau menghina daripada saudaranya, keluarganya, tidak mungkin. Dan tidak mungkin yang namanya wali itu memprovokasi untuk membenci suriat Nabi atau mendustakan suriat Nabi. Jadi saya amati ini Pak Imaduddin ini memang ahli di dalam bernarasi dengan menggunakan pola Pars Pratoto, dengan majasnya atau gaya bahasanya menggugah perasaan umat, seolah-olah mereka adalah pahlawannya. Umat-umat pun memujinya, padahal sesungguhnya
kelakuan-kelakuan satu orang itu difitnahkan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Jadi timbullah generalisasi, terjadi generalisasi bersifat umum karena menggunakan pola tadi, pars pratoto tadi. Kemudian saya amati juga bahwa Imaduddin ini seolah-olah pensahih nasab. Seolah-olah tanpa disahihkan Imaduddin, maka nasab itu tidak sahih. Jadi polanya seperti yang dilakukan oleh Albani. Hadis-hadis mestilah disahihkan Albani. Seolah-olah tanpa disahihkan Albani, itu hadis-hadis itu tidak sahih. Jadi mereka merebut pensahihan hadis, sama halnya polanya dengan yang dilakukan oleh Imaduddin. Mereka berupaya merebut pensahihan nasab, dan seolah-olah tanpa disahihkan oleh Imaduddin ini, tidak sahih nasab itu. Jadi polanya sama, pola gerakannya sama, pola pars pratotonya. Katakanlah kalau di kalangan Wahabi kan orang-orang berziarah kubur, seolah-olah penyembah kubur, dan itu sudah memfitnah secara umum karena menggunakan pars pratoto atau majas atau suatu gaya bahasa yang diambil sebagian kemudian menimpakan kepada seluruhnya. Jadi sumber fitnah itu terjadi di situ. Kesalahan-kesalahan kemudian mendustakan, mensamaratakan kelompok daripada Ba'alawi ini, bahkan kelompok dari Habaib, bahwa perilaku Habaib itu seperti ini. Jadi itu adalah suatu keahlian dan itu sangat berbahaya. Keahlian daripada Imaduddin ini mampu menggunakan simbol-simbol yang besar dan seolah-olah dia adalah juru bicara daripada simbol-simbol itu. Dia seolah-olah menjadi pahlawan, sehingga orang-orang yang kurang berpikir kritis itu adalah ikut-ikut dan menganggapnya sebagai pahlawan, memuji-mujinya. Dalam tinjauan secara rohani atau agama, maka sesungguhnya orang-orang yang dipuji seperti itu, yang di dunia ini, disanjung-sanjung di dunia ini, itu gambarannya di surah ke-38 ayat 62. Mereka di akhirat baru mengetahui bahwa sesungguhnya yang aku muliakan ini, yang aku bangga-banggakan ini ternyata orang hina. Jadi bukan saja surah ke-38 ayat ke-62. Jadi memang kelihatannya perdebatan-perdebatan di sini nih, ini narasinya bagus, ahli di dalam bernarasi, membenturkan satu dengan lainnya dan menjadi pahlawan, padahal propaganda. Bahasa-bahasa narasinya adalah bahasa-bahasa propaganda, mempertentangkan antara pribumi dengan Yaman, padahal kita tahu baginda Rasulullah mengistimewakan Yaman, mempropaganda mendustakan nasab, padahal Rasulullah mewasiatkan cintailah nabimu, ajarilah keluargamu untuk mencintai turunanku, dan bacalah Al-Quran. Jadi itu yang saya sempat tanggapi di video live polemik nasab yang seperti ini. Ini pandai, memang ahli. Untuk itulah, untuk Ahlul Bait kiranya berhati-hati di akhir zaman ini. Jangan lepaskan umat. Ketika umat ingin lepas dari kalian, tarik kembali umat. Jangan sampai mereka melepaskan tali-tali kecintaannya terhadap Ahlul Bait. Itu berbahaya. Ketika mereka melepaskan tali dari surat Nabi, dari Ahlul Bait, tarik segera. Jangan sampai mereka istilahnya menjadi ahli fitnah melawan Ahlul Bait. Jadi hati-hati di zaman akhir zaman ini, banyak-banyaklah membaca penangkal fitnah akhir zaman. Jadi begitu tanggapan saya terkait dengan video yang sungguh sangat menarik ini. Saya ikuti video-video ini dan saya analisa daripada konten pembicaraan Imaduddin,
Lantas saya katakan, wah memang ini ahli, artinya mampu mempengaruhi orang-orang karena mencari kemuliaan dengan cara menginjak. Pantas saja saya juga tak lepas dari hujatan-hujatan para pengikut mereka. Yang jelas apa ya narasi yang digunakan Imaduddin itu adalah pola narasi Pars Pratoto dengan menggunakan gaya bahasa. Kesalahan beberapa orang ditimpakan kepada kelompok orang, misalnya beberapa kesalahan oknum habaib, maka ditimpahkan kepada habaib. Tidak puas daripada itu, ditimpahkan lagi kepada mendustakan nasab. Ya, termasuk mendustakan nasabnya Habib Umar bin Hafiz. Padahal di awal-awal daripada pidato Imaduddin itu, beliau mengatakan bahwa nasab Rasulullah itu sudah terputus, sudah tidak ada. Sudah, engkau bukanlah bapak dari sekalian ini. Itu di ceramah awal-awalnya. Berarti beliau juga mendustakan Wali Songo. Belakangan berubah lagi. Jadi begitu. Semoga tanggapan ini atau reaksi ini juga bisa menyadarkan orang-orang, membuka hati, membuka pikirannya. Jangan sampai melepaskan tali-tali berpegang teguh kepada suriat Nabi, karena ini memang ujian sebelum kedatangan Dajjal, sebelum kedatangan Imam Mahdi atau kemunculan keduanya. Memang sudah diawali dengan bagaimana umat-umat ini dipisahkan dari Ahlul Bait, sehingga ketika Dajjal muncul mereka pun akan mendustakan Imam Mahdi dengan alasan tidak membawa bukti DNA. Padahal itu kan bukti DNA itu bidah. Tidak pernah dicontohkan Rasulullah dan tidak pernah diajarkan salaf. Jadi mesti berpegang bahwa mengetahui nasab itu dengan ilmu nasab. Jangan membuat-buat sesuatu yang tidak pernah diperintahkan, dicontohkan dengan berbagai alasan. Karena itu adalah bidah. Setiap bidah adalah sesat, dan setiap yang sesat masuk neraka. Itulah yang dipuja-puja di dunia. Dianggap orang-orang mulia, padahal di akhirat nanti ya terjadilah Quran surah ke-38 62. Buka sendirilah, supaya itu kan saya malu-maluan, itu kan cerminan daripada kalian sendiri. Saya hanya memberikan petunjuk, semoga menerima petunjuk ini. Demikianlah, terima kasih. Dan jika ada yang tersinggung, maaf. Karena memang begitu. Karena analisa konten narasinya saya amati. Dan baru saya serius memperhatikan daripada narasi-narasi Imaduddin ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan dirimu, wahai umat.